Ini kita belajar transformasi geometri yang pertama ya. Kalau kita lihat kata transformasi, ada kata trans, ada kata form. Ya. Jadi kita sering mendengar kata trans ya, transmigrasi, ya, baru transformer. Berarti kalau ada kata trans, pasti yang kita lihat adalah perubahan ya, perpindahan. Sama seperti transformer ya, yang merubah bentuk ya. Kalau transmigrasi berarti perpindahan penduduk. Nah, berarti di sini juga begitu ya. Trans itu berarti boleh kita buat perubahan, boleh juga perpindahan, boleh juga pergeseran. Lalu kalau form itu kan berarti bentuk ya. Jadi bentuk itu bisa aja nanti titiknya atau memang bisa juga bentuknya ya. Jadi transformasi itu bisa kita katakan perubahan atau perpindahan atau pergeseran bentuk ya. Oke. Nah, transformasi itu nanti kita belajar 4 hal ya. Yang pertama nanti namanya refleksi, yang kedua namanya rotasi, yang ketiga namanya translasi, yang keempat namanya dilatasi. Oke, pada pertemuan kali ini kita belajar yang dua ini. Nanti pertemuan berikutnya kita belajar yang dua lagi ya. Oke, yang pertama kita buat namanya refleksi. Nah, kata refleksi ini juga sangat sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya ada istilah kita harus merefleksi diri misalnya ya. Nah, apa itu refleksi? Refleksi itu disebut juga namanya dengan pencerminan ya. Pencerminan. Dari sini ya, dari pencerminan ini, maka sifat-sifatnya kita gunakan ya. Kalau di IPA ya, anak-anak kami sudah pernah belajar ya mungkin ya pencerminan. Apa sifat-sifatnya pencerminan? Sifat-sifat pencerminan yang pertama ya, katanya ini kita belajar IPA sedikit ya. Katanya ini yang dipakai cermin datar ya. Jaraknya benda ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Lalu apalagi yang kedua? Yang kedua ya, tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Nah, sifat ini kita gunakanlah di refleksi ini. Nah, ya, contoh misalkan ya, contoh misalnya titik A direfleksikan, misalkan ya, titik A-nya kita sebutkan misalkan 3,5 ya. Direfleksikan ke sumbu X ya. Lalu ditanya bayangannya A aksen X, Y. Lalu ditanya ya, misalkan ditanya X-nya berapa, Y-nya berapa gitu ya, atau yang ditanya bayangannya. Oke, maka yang pertama kita gambar saja dulu ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Katanya direfleksikan terhadap sumbu X ya. Berarti sumbu X ini sebagai cerminnya. Gitu ya. Oke, kita cari titik 3,5. 1, 2, 3. Ke atas 5. 2, 3, 4, 5 ya. Berarti kira-kira di sinilah bendanya. Oke. Nah,
Berarti misalkan bendanya nanti ya setinggi ini, jaraknya ke cermin segini. Ini jaraknya berapa ini? Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Maka dia harus ke bawah juga turunlah 5. Oke. Nah, lalu tingginya tadi berapa? 3. Berarti juga ini juga harus 3. Kalau kemari 3, kemari 5 ya. Kalau ke bawah 5 berarti nanti minus 5. Kalau ke samping 3 berarti 3, minus 5. Berarti 3,5 kalau direfleksikan terhadap sumbu X, bayangannya menjadi 3, minus 5 ya. Contoh yang kedua ya. Contoh misalkan titik 2,4 direfleksikan terhadap garis X sama dengan misalkan 1. Atau saya mau bikin X-nya misalkan 4. Oke. Kita gambar. Oke, ini sumbu X, ini sumbu Y. 2,4 ya. 1, 2 ke atas 4. Berarti titiknya kira-kira di sini. Ya. Lalu X sama dengan 4. 3, 4. Berarti nanti ini cerminnya. Oke. Kan jarak benda ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Ini jaraknya 2. Maka kemarin juga 2 ya. Dari 4, 5, 6. Ke atas 4. Berarti ke atas 4 yang ini. Titik berapa ini? Berarti 3, 4, 5, 6 ya. 6,4. Jadi 2,4 itu kalau direfleksikan terhadap garis X sama dengan 4, bayangannya adalah 6,4 ya. Jadi kalau misalnya anak-anak kami tidak mau menghafal rumusnya, ya digambar saja ya. Nah, dengan cara yang sama ya, supaya mempermudah, bolehlah kita menggunakan ya rumus bantu lah sebenarnya. Oke, kenapa saya katakan rumus bantu? Ini untuk membantu kita. Datangnya dari mana? Dari menggunakan sifat yang tadi ya. Nah, jadi kalau nanti ada titik A, X, Y, oke, dia direfleksikan terhadap sumbu X ya, maka nanti bayangannya itu A aksen itu adalah X, minus Y. Kalau titik A ya direfleksikannya terhadap sumbu Y, oke, maka bayangannya itu adalah minus X, Y. Lalu kalau nanti titik X, Y direfleksikannya terhadap garis ya, refleksi terhadap garis X sama dengan H ya. X sama dengan H itu sejajar sumbu Y. Maka kita gunakan yang ini. Berarti bayangannya adalah 2H ya. 2H kurang X, Y. Kalau titik A, X, Y direfleksikan ya terhadap Y sama dengan H. Oke, maka bayangannya itu adalah X, 2H kurang Y. Kalau nanti titik A ya X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan Y ya, maka bayangannya itu adalah Y, X. Kalau nanti titik A X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan minus Y, maka bayangannya adalah minus Y, minus X ya. Kalau titik A X, Y nanti kita refleksikan terhadap O ya atau 0,0, maka
lagi minus X, minus Y ya. Sama seperti tadi, kalau 3,5 direfleksikan terhadap sumbu X, tadi kan kalau sumbu X, X, min Y berarti 3, minus 5. Nah, kalau yang ini tadi 2,4 terhadap garis X sama dengan 4. Berarti 2 kali 4 ya, 8 kurang 2,4 ya, atau 6,4. Jadi, kalau misalnya nanti ada contoh ya, 3,6 direfleksikan terhadap Y sama dengan 5 misalkan, maka bayangannya jadi apa? Nah, ini nanti tetap ya kan? Berarti 2 kali 5 berapa? 10 ya, kurang 6. Berarti jadi apa? 3,4 ya. Tapi kalau misalnya lebih suka memang pakai gambar ya tidak apa-apa. Ya, 3,6, 1, 2, 3 ke atas nanti dia 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini. Lalu dicerminkannya nanti terhadap Y sama dengan 5, berarti di sini jaraknya ini kan 1, ya udah mundur aja 1. Berarti kalau dari 5 mundur 1 kan 4, makanya jadi 3,4 ya. Itulah dia yang dinamakan dengan refleksi atau pencerminan. Lalu yang kedua namanya tadi rotasi ya. Ini juga di IPA sering ya, rotasi. Oke, jadi rotasi itu disebut juga nanti namanya dengan perputaran ya. Oke, jadi kalau di SMP itu kita belajar rotasinya nanti pusatnya 0,0 ya. Nanti kalau udah di SMA selain pusat 0,0 nanti ada namanya pusat A, B ya. Nah, contohnya ya, contohnya misalkan titik A ya. Titik A misalnya 0,3 dirotasi 90 derajat ya. Maka bayangannya ya berapa? Oke ya. Jadi ingat rotasi itu ya. Rotasi itu adalah perputaran berlawanan arah jarum jam ya. Berlawanan arah jarum jam. Oke ya. Nah, jadi titiknya seperti ini nanti caranya. Oke. Gambar koordinat kartesius, ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Ambillah ya jangka dengan busur. Oke, 0,3. 0,3 itu di sini. Ini 3 misalkan. Ambil, tancapkan nanti di sini busurnya ya. Baru di sini nanti mata busurnya, lalu putarlah dia 90 derajat berlawanan arah jarum jam ya. Kalau jarum jam itu kan kemari gitu ya. Berarti berlawanan 90 derajat. Di sini. Ya, pas ini 90. Ini kan 90. Maka titik yang ini nanti itulah yang dinamakan dengan bayangannya. Ya, berarti bayangan itu nanti titik berapa? Nanti di sini 3 ya. Berarti 0,3. Nanti di sini 3 ya. Jadi nanti begitu juga dengan titik yang lain ya. Kalau disuruh nanti rotasi, ya gunakanlah jangka sama busur. Misalkan contoh titiknya titik B misalkan 2,3 dirotasi 90 derajat. Oke, berarti kan nanti seperti ini. Sumbu X, sumbu Y 2,3 1 2 1 2 3 gitu ya. Berarti nanti buatlah di sini mata jangkanya ya. Jangka ya. Oke, jangka. Lalu di sini nanti ditancapkan. Nah, diputarlah dia 90 derajat. Berarti nanti di sinilah. Kalau udah pas ini 90 diukur pakai busur, titik berapa nanti di sini? Itulah jawabannya ya. Kalau nanti ini tepat kalian ukur, berarti nanti ini 3, minus 3,2 lah nanti jawabannya.
Jadi kalau nanti 180 ya lanjutkan. Jadi kalau 180 dia nanti jadi di sini pas ini lurus. Nanti titik berapa di sini? Titik minus 2, minus 3. Ini nanti bayangannya kalau diputar 180 ya. Jadi boleh dia membutuhkan apa tadi? Membutuhkan jangka dengan busur ya. Tapi kalau misalnya kan waktu ujian kan nanti misalnya hanya mau cari titiknya aja ya, boleh kita gunakanlah rumus bantu ya. Jadi rumus bantu itu yang tadi diperoleh dengan menggunakan jangka sama busur ya. Jadi kalau nanti ada titik A ya, titik A X, Y, kalau dia dirotasi 90 derajat, maka bayangannya nanti ya A aksen, oke, jadi minus Y, X. Kalau nanti ada titik A X, Y dirotasi 180 derajat, sebenarnya bolehnya ini saja kamu lanjutkan 90. Kan kalau dilanjutkan tadi kan diputar lalu diminuskan, berarti apa? Minus X, minus Y. Kalau titik A X, Y dirotasikannya 270 derajat, maka bayangannya itu sama, lanjutkan lagi ini 90 diputar kan minus Y minus X negatifkan, berarti jadi apa? Y, min X. Lalu yang berikutnya, kalau X, Y nya dirotasikan 360 derajat, berarti bayangannya ini diputar, depannya dinegatifkan atau X, Y. Artinya kalau diputar 360 derajat, dia akan kembali ke titik semula ya. Jadi contoh ya, kalau titik A-nya 2,5 lalu rotasi 270 derajat. Nah, maka bayangannya tadi apa? Y, min X, berarti 5, minus 2 ya. Nah, kalau misalnya nanti contoh ya, titik B-nya minus 3,2 rotasi ya 90 derajat searah jarum jam ya. Kalau dikatakan 90 derajat searah jarum jam itu samalah dengan 270 derajat ya. Nah, karena seperti ini, misalkan ini 0, kan kalau dia ini kan 90, ini 180, ini 270. Berarti kalau dikatakan 90 derajat searah jarum jam, berarti kan yang ini. Berarti dia 270. Berarti B-nya minus 3,2 karena dia 270, maka bayangannya jadi berapa? 2,3 ya. Karena tadi kalau X, Y jadi apa? Y, min X ya. Itulah dia rotasi atau perputaran ya. Nah, kalau misalnya nanti ya yang mengalami refleksi itu garis, yang mengalami rotasi itu garis. Nah, contoh misalnya garis, oke, misalkan 2X tambah 3Y sama dengan 6. Oke, direfleksikan terhadap sumbu X. Bayangannya adalah, nah, cara yang pertama, oke, cara yang pertama seperti ini. Cari dua titik yang ada di sini. Oke. Nah, kalau X-nya 0, berarti Y-nya berapa? 2. Atau kalau Y-nya 0, X-nya berapa? 3. Nah, anggaplah ini titik A,
Lalu anggaplah ini titik B. Lalu direfleksikan terhadap sumbu X. 0,2 kalau direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya itu jadi, tadi kan kalau X, Y jadi X, min Y, maka bayangannya adalah 0, minus 2. Kalau 3,0 direfleksikan terhadap sumbu Y, ya kan? Nah, berarti tetap, karena minus 0 tetap ya, berarti 3,0. Ya, kita gunakanlah persamaan garis lurus. Y dikurang Y1 per Y2 kurang Y1, X kurang X1 per X2 kurang X1. Berarti jadi apa? Anggap ini X1 Y1, X2 Y2. Berarti Y kurang minus 2, 0 kurang minus 2, X kurang 0 per 3 kurang 0. Ya, kali silang 3Y tambah 6 sama dengan 2X. Berarti kalau kita buat X-nya di depan, jadi 2X dikurang 3Y sama dengan 6. Itu cara yang pertama ya. Cara yang kedua, oke. Kalau cara yang kedua ini, tadi kan kita tahu kalau direfleksikan terhadap sumbu X ya. Kalau misalnya tadi ada titik ya, ada titik. Tadi kalau dia X, apa ya? Kalau X, Y. Nah, direfleksikan tadi terhadap sumbu X ya, bayangannya tadi jadi X, min Y. Oke, ini namanya X aksen. Ini namanya Y aksen. Oke. Nah, X aksen sama dengan X atau X sama dengan X aksen. Y aksen sama dengan minus Y atau Y sama dengan minus Y aksen. Oke, kita gantikanlah X-nya itu dengan X aksen. Berarti jadi apa? 2X aksen. Kita gantikan Y-nya dengan minus Y aksen. Minus 3Y aksen sama dengan 6. Inilah bayangannya. Jadi, hapuskan aja aksennya ini. Maka jawabannya jadi apa? 2X kurang 3Y sama dengan 6. Garis ya, Y sama dengan 2X ditambah 4. Direfleksikan ya terhadap garis, misalkan nama garisnya itu X sama dengan 1. Lalu ditanya bayangannya apa ya? Oke, dalam bentuk garis ya. Nah, cara yang pertama ya, seperti tadi, cari dulu 2 titik. Nah, kalau X-nya 0, berarti Y-nya berapa? 2, berarti 4 ya. Ini yang pertama. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya berapa? Minus 2 kan? Nah, ini kalau direfleksikan terhadap X sama dengan 1, tadi kalau direfleksikan terhadap X sama dengan 1 tadi ya. Kalau ada X, Y direfleksikan terhadap X sama dengan H ya. X sama dengan H, maka tadi bayangannya apa? 2H kurang X, Y. Berarti ini bayangannya 2 kali 1 berapa? 2 kurang 0, 2 ya. Berarti 2,4. Lalu yang ini juga ya. Berarti 2 kali 1, 2 kurang min 2, 4. Ya, 4,0. Berarti persamaan ini X1, Y1, X2, Y2. Maka persamaan garis lurus seperti yang tadi ya, Y kurang Y1 gitu ya. Oke, langsung kita buat saja. Berarti Y dikurang Y1 berarti kurang 4 per 0 dikurang 4 itu minus 4 ya.
sama dengan X dikurang 2 per 4 dikurang 2. Nanti ini kemari sini tinggal minus 2 kali silang. Y kurang 4 sama dengan minus 2X tambah 4. Pindahkan 2X nya min 2X ke depan, berarti boleh jadi 2X tambah Y sama dengan 8. Atau boleh juga minus 2X tambah 8 ya, tergantung bentuk yang kita inginkan. Nah, tapi kalau menggunakan cara yang kedua itu tadi, ya, kita lihat ini X, Y jadi 2H kurang X. Gitu ya. Nah, berarti ya, ini nanti namanya X aksen. Ini namanya Y aksen. Oke, dalam hal ini kan hanya satu. Oke ya, berarti bisa kita buat X aksen sama dengan 2 dikurang X. Berarti kalau ditanya X-nya jadi apa? 2 dikurang X aksen. Nah, sementara Y aksen sama dengan Y. Atau Y sama dengan Y aksen. Nah, kita gantikanlah Y-nya dengan Y aksen. Tadi kan Y-nya sama dengan 2X tambah 4. Y-nya gantikan saja dengan Y aksen. X-nya gantikan dengan 2 kurang X aksen tambah 4. Y aksen ini kalau dikalikan 4, 2X aksen ditambah 4. Berarti minus 2X aksen ditambah 8. Itulah tadi yang ini. Ya. Nah, kalau dirotasi juga begitu. Ya. Contoh garis misalkan X tambah Y sama dengan 6 dirotasi 90 derajat ya. Ditanya bayangannya apa? Nah, cara yang pertama seperti tadi. Kalau X-nya 0, Y-nya 6. Kalau Y-nya yang 0, X-nya 6. Kalau rotasi 90 derajat tadi, jadi min 6,0. Kalau rotasi 90 derajat, 0,6. Buatlah X1, Y1, X2, Y2. Berarti persamaan garis lurusnya Y dikurang 0 per 6 dikurang 0, X dikurang min 6, 0 dikurang min 6. Matilah ini. Y sama dengan X ditambah 6. Ya. Nah, kalau cara yang kedua yang tadi, kalau X, Y rotasi 90 derajat minus Y, X. Inilah namanya X aksen, inilah namanya Y aksen. Ya. Berarti X aksen sama dengan minus Y atau Y sama dengan minus X aksen. Y aksen sama dengan X atau X-nya Y aksen. Jadi, ketika tadi X tambah Y sama dengan 6, jadi X kan katanya Y aksen. Gantikan aja X-nya dengan Y aksen. Tambah Y-nya gantikan minus X aksen sama dengan 6. Atau Y aksen ini kalau pindah jadi X aksen ditambah 6. Inilah persamaan garisnya. Bolehlah dihilangkan aksennya. Ya, gitulah caranya kalau ada garis yang dirotasi atau yang